Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa secara daring GTC Jepara Pemanan Yogyakarta, dan kita juga bersekutu di masa Prapaskah ini. Kita akan bersama-sama bersekutu dari rumah kita masing-masing. Kita akan memuji melakukan nama Tuhan, dan kita juga membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun di dalam Roh-Nya yang kudus. Tuhan, kami malam hari ini akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan penyertaan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga menjadikan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih di masa Prapaskah ini Tuhan, sungguh latihan-latihan rohani yang kami kerjakan semakin mengasah kepekaan kami, kepekaan iman kami, dan terlebih kami juga semakin hidup di dalam perkenan-Mu, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan persekutuan kami pada malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu, walaupun kami berjauhan dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, secara hati kami bersatu hati, karena kami bersama-sama berfokus hanya pada-Mu saja. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai yang ke 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai yang ke 17. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita semua, dan kita yang berbahagia adalah yang dengan tekun senantiasa untuk terus
membaca, untuk terus menggumuli, untuk terus mencoba memahami dan lebih lagi melakukan, menghidupi firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Kristus. Haleluya. Tema yang akan coba kita gumulkan pada malam hari ini adalah menjadi saluran berkat. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, saat ini berita banjir begitu banyak terdengar di banyak tempat. Mendengar kabar dan berhadapan dengan bencana banjir tersebut, kita harus sadar bahwa bencana alam termasuk banjir yang terjadi tidak semuanya karena gejolak alam, tetapi banyak yang terjadi karena kesalahan atau dosa manusia. Kenapa dosa manusia? Sebab alam diperlakukan secara semena-mena, penggundulan hutan di mana-mana, membuang sampah sembarangan, terlebih menumpuk sampah di sungai, kemudian eksplorasi yang tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan, sehingga mengakibatkan banyak bencana terjadi karena ulah kita. Membaca kisah Nuh yang baru saja kita baca dan dengarkan, tentunya ada beberapa hal yang menjadi pergumulan kita atau yang bisa kita gumulkan secara bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Allah menurunkan banjir semesta atau air bah pada zaman Nuh, itu semua terjadi karena dosa manusia di zaman tersebut. Hukuman yang diberikan tersebut sesungguhnya mengingatkan tentang hidup kita. Dosa yang kita lakukan dan bahkan terus kita pelihara dengan tidak mau bertobat, sesungguhnya sangat dibenci Allah. Dalam kisah Nuh tersebut, kita bisa membaca bahwa Allah sesungguhnya memberikan kesempatan untuk bertobat kepada manusia pada waktu itu selama 120 tahun. Peristiwa banjir semesta tersebut sesungguhnya menyadarkan kita bahwa dosa itu membuat hidup kita bisa hancur dan berantakan. Ketika sudah hancur dan berantakan dan kita baru tersadar, butuh waktu panjang untuk memulihkannya. Dan proses pemulihan tersebut acap kali ada harga atau akibat yang harus kita pertanggungjawabkan. Bukankah lebih menyenangkan jikalau kita sungguh-sungguh belajar untuk mentaati apa yang menjadi kehendaknya? Kita belajar untuk menjauhi dosa. Kemudian yang kedua, Allah yang Maha Kasih itu tetap menginginkan manusia itu sadar bahwa kita ini sesungguhnya lemah, kita ini membutuhkan anugerah dari Allah. Pelangi di dalam kisah Nuh tersebut adalah sebuah tanda dari Allah bahwa Allah mempunyai inisiatif untuk tidak menghancurkan bumi dan segala isinya. Allah tetap menawarkan kepada manusia untuk menerima anugerah keselamatan. Tawaran tersebut butuh respon positif dari kita. Jelas di dalam kacamata iman Kristen bahwa anugerah keselamatan tersebut bisa kita peroleh melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Cinta kasih Allah mewujud nyata di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tidak harus menjadi besar atau mengikuti yang mayoritas untuk bisa menjadi berkat. Lewat sekelompok kecil yang patuh pada Allah, semua manusia bisa terberkati. Buktinya Nuh dan para pengikutnya yang hanya berjumlah 8 orang diselamatkan dan menjadi saluran berkat bagi kelangsungan hidup umat manusia. Allah berjanji tidak akan mendatangkan banjir semesta lagi. Kita ini yang minoritas seringkali tidak percaya diri. Kita tidak belajar dari kisah Nuh. Kisah Nuh ini memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita, bahwa yang perlu kita lakukan adalah mendengar dan mematuhi firman-Nya dengan penuh kesetiaan. Niscaya kita yang kecil ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pandemi saat ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 541 ketika terjadi pandemi, kekristenan justru menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena yang pertama, kekristenan pada waktu itu mampu memberikan penjelasan di tengah situasi pandemi itu yang membawa pada pengharapan. Kemudian yang kedua,
orang-orang Kristen pada zaman itu memiliki kepedulian yang luar biasa untuk membantu korban pandemi pada saat itu. Dan yang ketiga, gereja justru menjadi solid, gereja tetap bersatu di tengah pandemi itu. Artinya Bapak Ibu, gereja pada waktu itu menjadi berkat karena kepatuhan kepada firman, karena peduli pada sesama, dan juga mempunyai hikmat. Sekali lagi, mari kita belajar bahwa kita yang kecil ini tidak harus menjadi minder, tidak harus menjadi merasa minor, tetapi justru kita yang kecil ini mau belajar banyak dari kisah Nuh, bahwa yang kecil dan tidak seberapa ini bisa menjadi saluran berkat ketika kita sungguh-sungguh patuh kepada firman, ketika kita memiliki kepedulian dan kesatuan dan juga mempunyai hikmat kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang selalu mengingat akan manusia di atas muka bumi yang penuh dengan dosa ini, mengingat penuh dengan belas kasih, dan senantiasa memberikan anugerah bagi kami semua. Kami percaya anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus menjadikan kami manusia-manusia yang diselamatkan, manusia-manusia yang berdosa ini Engkau layakkan. Dan itu semua karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Malam hari ini ya Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini masih terjadi. Kami membutuhkan rahmat-Mu, kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Engkau limpahkan atas dunia ini, atas manusia di atas muka bumi ini, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Kami senantiasa taat-intinya Tuhan menaikkan, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani manusia di atas muka bumi ini. Biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami bersyukur jikalau saat ini vaksin juga boleh mulai diimplementasikan, dan biarlah pelaksanaan vaksinasi boleh berjalan dengan lancar sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dan kehidupan boleh berjalan dengan normal kembali. Tetapi kami mau belajar satu hal Tuhan dari tengah pandemi ini, bahwa kami harus belajar untuk memperlakukan alam. Kami harus belajar untuk melakukan sesama manusia kami dengan baik. Karena kami yakin Tuhan pandemi ini terjadi bukan karena Engkau, tetapi karena kebodohan kami, kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu memberi berkat, menghadirkan berkat bagi alam semesta ini dengan tingkah laku kami yang tidak mengeksploitasi alam ini, tetapi menjadi bersahabat dengan alam dan sesama kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis depan, yang mereka dengan gigih terus berjuang supaya para pasien yang terpapar COVID-19 ini cepat sembuh, dan mereka pun juga menghadapi resiko untuk terpapar. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kepatuhan mereka dan dengan pertolongan dari-Mu saja, tenaga kerja, tenaga kesehatan itu boleh senantiasa Tuhan berkati dan senantiasa Tuhan lindungi. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, kiranya ketegasan untuk menghadapi persoalan pandemi ini boleh sungguh-sungguh Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa kami, sehingga keselamatan masyarakat sungguh-sungguh menjadi prioritas dari program kerja yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Kami percaya Tuhan, pemerintah Engkau berikan hati dan hikmat supaya mereka sungguh-sungguh mendepankan keselamatan rakyat banyak. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menuntun pemerintah kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami di tengah pandemi ini. Tuhan, kami sadar banyak kelemahan, banyak kekurangan, tetapi biarlah Tuhan melalui kelemahan dan kekurangan yang ada, kuasa-Mu semakin nyata. Tuhan memberkati segala pergumulan jemaat-Mu yang ada di GKI Parapanan Yogyakarta. Dan biarlah Tuhan, kami sepenuhnya mempercayakan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau senantiasa pelihara jemaat GKI Parapanan Yogyakarta dimanapun mereka berada, dengan segala hal yang mereka pergumulkan. Tuhan juga memberkati kesehatan kami semua. Tuhan berikan yang baik. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada dengan baik.
Dan biarlah ini semua kami kerjakan karena kami percaya itulah cara kami, Tuhan, menghadirkan berkat bagi orang lain dan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti Engkau telah mengajari kami ketika Engkau rela berkorban bagi kami. Jadi berkat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan tuntunan-Mu. Hari lepas hari kami percaya Tuhan senantiasa menjaga, menyertai, dan memberkati kami. Di dalam Kristus Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau